mengetahui dan berjalan dalam kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Ketika orang tidak mengetahui kebenaran, mereka mempercayai kebohongan, dan akibatnya mereka menderita dalam hidup. Allah mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Ini sangat menyentuh. Itu adalah salah satu alasan kami mengajarkan firman-Nya kepada umat Allah melalui renungan ini, sehingga mereka berjalan dalam kebenaran dan dalam realitas ciptaan baru. Apakah kebenaran itu dan bagaimana Allah melihat engkau? Kebenaran adalah kenyataan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 17, Yesus mengatakan dalam doa kepada Bapa, "Firman-Mu adalah kebenaran." Banyak yang hidupnya dalam bahaya dan mengalami kekalahan, kesedihan, kesuraman, kegagalan dan penyakit karena ketidaktahuan mereka akan firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Alkitab berkata melalui pengetahuan, orang benar akan dibebaskan. Pengetahuan tentang siapa engkau di dalam Kristus dan warisanmu di dalam Dia akan mengubah seluruh kualitas hidupmu. Pahami bahwa sebagai seorang Kristen engkau adalah ras yang berbeda. Alkitab mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9. Kata bangsa adalah sama untuk kata ras. Engkau adalah ras khusus, lebih unggul dari sakit, penyakit, dan segala sesuatu dari kegelapan dan iblis. Juga engkau memiliki kehidupan yang tidak fana, kehidupan dalam kemenangan, kesuksesan, keunggulan, dan kemuliaan besar. Ini adalah kehidupan yang tidak dapat terinfeksi oleh wabah atau penyakit apapun. Engkau tidak dapat diracuni atau dihancurkan. Yesus mengatakan, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Markus 16 ayat 17-18. Engkau harus mengetahui dan secara sadar menegaskan kebenaran ini tentang dirimu sesering mungkin. Engkau mengambil bagian dari kodrat ilahi. Kehidupan di dalammu bersifat ilahi dan ditopang oleh Roh Allah yang tinggal di dalammu. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Hiduplah dengan kesadaran ini dan latih dirimu dalam kebenaran ini. Mari kita mengucapkan pengakuan. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di dalam diriku. Oleh karena itu aku dikuatkan oleh kuasa Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh. Aku melatih diriku dalam kebenaran ini dan berjalan dalam kemenangan. Sebagai hasil dari kehidupan ilahi dalam diriku, aku hidup berkemenangan di atas sakit, penyakit, dan kelemahan. Dalam nama Yesus. Amin.